Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara penyusunan tabel distribusi frekuensi, pembuatan histogram dan OGIF dari data di samping. Nah, di sini datanya sudah saya urutkan dari data yang terkecil ke terbesar, di mana data yang terkecil itu 0,00 dan data yang terbesar itu 88,20. Selanjutnya, kita menentukan nilai minimum dan maksimum, di mana nilai minimumnya yaitu 0,00 dan maksimumnya 88,20. Yang kedua, kita menentukan range atau yang simbolnya R, di mana R itu selisih skor maksimum dan minimum. Jadi selisihnya itu 88,20 dikurang dengan 0,00, hasilnya 88,20. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. Nah, menggunakan rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Nah, di sini kita ketahui n-nya itu atau jumlah nilai datanya itu ada 40, 1 sampai 40. Jadi n-nya itu 40. Nah, kita mencari log n, berarti log 40. Log 40 itu 1,6020599132799. Kita tuliskan saja 1,660 sama dengan kita kasih masuk 1,660 ini ke dalam rumus. 1 ditambah 3,3 dikali 1,60. Nah, pertama kita menyelesaikan perkalian dulu. Jadi 3,3 dikali 1,60 itu hasilnya 5,28. Kita tambah dengan 1 hasilnya 6,28, atau bisa kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya, jadi kita mengambil dua kemungkinan, di mana kemungkinan pertama, dalam 40 skor akan dibagi ke dalam 6 interval kelas. Kemungkinan kedua, dalam 40 skor akan dibagi ke dalam 7 interval kelas. Nah, untuk menentukan panjang kelas atau yang disimbolkan dengan I, rumusnya itu R dibagi K sama dengan 88,20 dibagi 6, hasilnya 14,7 atau dibulatkan menjadi 15. Selanjutnya, yang kelima, langkah kelima, kita menginput data ke tabel. Nah, di sini ada tabel, kita buat tabel frekuensinya dulu. Di mana tadi intervalnya kita ketahui 15. Jadi 0 kita hitung dari 0,0 sampai 15. 0,0, 0, nah, di sini intervalnya tadi 15. 0,00 kita hitung sampai 15. 1,00, 2,00, 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00, 11,00, 12,00, 13,00 dan 14,00. Jadi nilai sampai di nilai 14,00. Lanjut, di kelas kedua itu 15,00 ditambah 15 itu dapat 29,00. Selanjutnya 30,00 ditambah 15 itu dapat 44,00. Di kelas keempat 45,00
ditambah interval 15 hasilnya 59,00, kelas kelima 60,00, intervalnya 15 hasilnya 74,00, di kelas ke-6 75,00, intervalnya 15 hasilnya 89,00. Nah, frekuensi di kelas pertama ini antara nilai 0,00 sampai 14,00 terdapat berapa nilai, itulah frekuensinya. Kita 0,00 sampai 14. Di sini ada, nah frekuensinya di antara 0,00 sampai 14,00 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 orang yang terdapat pada nilai antara 0,00 sampai 14,00. Selanjutnya di kelas kedua antara nilai 15,00 sampai 29,00, kita lihat lagi di datanya. Nah, di sini tidak ada 15 sampai 29. Tidak ada orang atau mahasiswa yang mendapatkan nilai di antara kelas kedua tersebut. Lalu di kelas ketiga yaitu nilai antara 30,00 sampai 44,00, itu ada 43,00, terdapat satu frekuensi. Di kelas keempat nilai antara 45,00 sampai 59,00, itu terdapat satu orang juga, satu frekuensi juga, antara nilai 60,00 sampai 74,00. Kita lihat, nah tidak ada, jadi frekuensinya 0. Kemudian di kelas ke-6 nilai antara 75,00 sampai 89,00, itu terdapat 30. Kelas ke-6 nilai antara 75,00 sampai 89,00, itu frekuensinya ada 30. Nah, kita hitung dari 75. Kita hitung dari 76 ini sampai ke bawah itu ada 30. Kemudian kita jumlah 8 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 30. Jadi total frekuensinya adalah 40. Selanjutnya kita menentukan frekuensi relatif. Rumusnya itu 8. Ini frekuensi yang 8 kelas pertama, yaitu 8 dibagi dengan 40 dikali 100, hasilnya itu 20%. Kelas kedua 0 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 0. 1 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 2,5%. Kelas keempat 1 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 2,5%. Kelas kelima 0 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 0. Kelas ke-6 30 dibagi 40 dikali 100%, hasilnya 75%. Jika ditotal ini menjadi 100%. Kemudian kita menentukan frekuensi kumulatif dan frekuensi frekuensi kumulatif besar dari sama dengan dan frekuensi kumulatif kecil dari sama dengan. Nah, untuk frekuensi kumulatif besar dari sama dengan, kita menggunakan tepi bawah, di mana tepi bawah nilainya itu dikurang dengan min 0,5.
maksud saya untuk frekuensi kumulatif besar dari sama dengan dia menggunakan tepi bawah, di mana tepi bawah dikurang dengan 0,5, sedangkan untuk frekuensi kumulatif kecil dari sama dengan itu menggunakan tepi atas ditambah 0,5. Nah, untuk tepi bawah di sini nilai 0,0 dikurang dengan 0,5, hasilnya itu min 0,5. Nah, selanjutnya untuk kelas kedua nilainya tepi bawah 15,00 dikurang dengan 0,5, hasilnya 14,5. Kelas ketiga itu nilainya 30,00 dikurang 0,5, hasilnya 29,5. Kelas keempat itu nilainya 45,00 dikurang 0,5, hasilnya 44,5. Untuk kelas kelima dengan nilai 60,00 dikurang dengan 0,5, hasilnya 59,5. Untuk kelas keenam 75,00 dikurang 0,5 itu hasilnya 74,5. Untuk frekuensi kumulatif kita melihat dari berapa jumlah mahasiswa yang nilainya besar dari atau sama dengan min 0,5. Terdapat 40 mahasiswa. Lalu untuk nilai 14,5 ini, berapa mahasiswa yang mendapatkan nilai besar dari atau sama dengan 14,5? Itu terdapat 32 mahasiswa. Selanjutnya untuk nilai 29,5 besar dari atau sama dengan 29,5 ini terdapat 32 mahasiswa. Terus untuk nilai 44,5 itu besar dari atau sama dengan, yang mendapatkan nilai 44,5 ini terdapat 31 mahasiswa. Untuk nilai 59,5 besar dari atau sama dengan itu 30 mahasiswa. Lalu untuk nilai besar dari sama dengan 74,5 itu frekuensi kumulatifnya 30 orang. Selanjutnya untuk tepi atas menentukan frekuensi kumulatif kecil dari atau sama dengan besar dari atau sama kecil dari atau sama dengan 14,5 itu frekuensi kumulatifnya ada 8 orang. Untuk nilai kecil dari atau sama dengan 29,5 itu 8 orang. Untuk frekuensi kumulatif kecil dari atau sama dengan 44,5 itu 9 orang. Untuk frekuensi kumulatif kecil dari atau sama dengan 59,5 itu 10 orang. Untuk frekuensi kumulatif kecil dari sama dengan 74,5 itu 10 orang. Dan frekuensi kumulatif kecil dari atau sama dengan 89,5 itu 40 orang. Selanjutnya kita membuat histogram dan ogive. Pertama, untuk membuat histogram kita blok masuk ke menu insert, kita pilih seperti ini. Selanjutnya kita buat ogive-nya. Kita blok lagi. Insert. Nah, seperti ini.
Sekian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.